Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atika Saluharnis dari kelas 12F. Di sini saya ingin menyetor tugas sejarah mengenai peristiwa masa Orde Baru di bawah pimpinan Bapak Soeharto. Yang mana di sini saya ingin berbagi informasi yang udah saya cari di internet tentang bagaimana Indonesia di awal pemerintahan Bapak Soeharto, ekonomi, politik Indonesia, dan juga kenapa Bapak Soeharto bisa mengundurkan diri dari masa jabatannya pada saat itu. Jadi di sini saya udah punya foto Bapak Soeharto. Beliau ini emang terkenal mudah senyum, guys. Nah, Bapak Soeharto ini merupakan presiden kedua Indonesia yang lahir pada 8 Juni 1921 dan wafat pada 27 Januari 2008. Beliau ini sudah menjabat sebagai presiden itu dari tahun 1968 sampai 1998. Jadi sekitar 30 tahun lebih beliau menjabat sebagai presiden pada saat itu. Namun beliau ini emang udah ikut di pemerintahan Indonesia dari tahun 1960-an dan pernah menjadi pejabat presiden pada tahun 1967. Sebelum menjadi presiden, beliau ini terkenal sebagai diktator militer secara luas oleh pengamat internasional. Jadi hal yang diambil oleh Bapak Presiden Soeharto ini ketika awal ia menjabat adalah fokus pada memperbaiki ekonomi Indonesia yang pada tahun 1960-an itu terjadi krisis ekonomi Indonesia yang diakibatkan karena pada saat itu Bapak Presiden pertama kita yaitu Bapak Soekarno memutuskan hubungan Indonesia dengan bangsa lain atau bangsa-bangsa barat sehingga membuat tidak adanya pemasukan atau investasi dari negara lain. Nah, di bidang ekonomi ini di bawah pemerintahan Bapak Soeharto terjadi 3 periode pembangunan ekonomi. Yang pertama, pemulihan ekonomi yang terjadi di tahun 1968 sampai 1973. Terus yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang terjadi di tahun 1974 sampai 1982. Lalu pertumbuhan ekspor atau deregulasi yang terjadi di tahun 1983 sampai 1996. Nah, di pemulihan ekonomi ini, Bapak Soeharto memilih untuk menggabungkan Indonesia kembali dengan organisasi-organisasi yang sebelumnya sudah diputuskan, seperti masuk kembali dengan organisasi International Monetary Fund dan juga Persatuan Bangsa-Bangsa dan juga Bank Dunia. Inilah yang membuat naiknya kembali keuangan Indonesia karena bantuan-bantuan dari negara-negara barat dan juga Jepang. Terus yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia ini sangat signifikan karena diakibatkan oleh oil boom yang terjadi 2 kali. Oil boom yang terjadi pertama itu di tahun 1973 atau 1974, di mana pada saat itu organisasi OPEC atau OPIS memotong ekspor sehingga harga minyak menjadi meningkat dan menguntungkan Indonesia. Terus oil boom yang kedua itu terjadi di tahun 1978 atau 1979 ketika revolusi Iran terganggu dan mengakibatkan kenaikan lagi harga minyak. Hal ini itu membuat Indonesia benar-benar mendapatkan keuntungan, termasuk juga pemerintah, sehingga memutuskan untuk menghentikan investasi-investasi asing dari luar negeri. Terus yang ketiga adalah pertumbuhan ekspor atau deregulasi. Nah, di tahun 1980-an ini terjadi lagi penurunan ekonomi Indonesia dikarenakan harga minyak juga turun. Yang awalnya keuangan Indonesia itu mencapai 9% per tahun, jadi turun ke 7,3% per tahunnya. Nah, lalu kita masuk ke politik di bawah pimpinan Bapak Soeharto. Di bawah pimpinan Bapak Soeharto, politik Indonesia terbagi 2. Yang pertama, kebijakan dalam negeri dan kebijakan luar negeri. Hal ini itu dimaksud adalah hal yang udah
terjadi tapi diperbaiki lagi oleh Bapak Soeharto, dan ada juga beberapa yang baru dimunculkan setelah naiknya Bapak Soeharto menjadi presiden. Nah, kebijakan dalam negeri yang pertama itu adalah terjadinya pemilu. Pemilu pertama kali di Orde Baru ini terjadi pada tahun 1971 yang dimana setiap tahunnya, setiap terjadinya pemilu di Orde Baru itu tuh yang memegang atau yang selalu menang adalah Golkar atau golongan karya. Terus kebijakan dalam negeri yang kedua adalah menyederhanakan atau fusi partai politik, di mana dulu di zaman pemerintahan Bapak Soekarno itu ada beberapa partai, namun di pemerintahan Bapak Soeharto ini diperkecil menjadi 2 partai dan 1 golongan. Partai pertama adalah Partai Persatuan Pembangunan PBB, terus yang kedua Partai Demokrasi Indonesia, dan ketiga adalah golongan karya atau Golkar. Terus yang ketiga itu adalah Dwi Fungsi ABRI. Apa itu Dwi Fungsi ABRI? Dwi Fungsi ABRI adalah menggandakan fungsi ABRI menjadi kekuatan pertahanan keamanan dan juga kekuatan sosial politik. Terus yang keempat, pedoman penghayatan Pancasila atau P4, di mana di zaman Bapak Soeharto ini benar-benar segala sesuatu seperti pemerintahan, terus undang-undang, peraturan-peraturan pemerintah itu benar-benar harus ditekankan atas Pancasila. Terus yang kedua adalah kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri yang pertama itu adalah bergabung kembali dengan PBB atau organisasi-organisasi yang awalnya telah diputuskan oleh Bapak Soekarno. Nah, di awalnya itu, hal apa yang membuat Bapak Soeharto ini kenapa sih mau bergabung lagi? Karena pada saat itu ketika Indonesia memutuskan hubungan dengan mereka, Indonesia benar-benar dikucilkan dan kesusahan di bidang keuangan dan juga politiknya. Sehingga itulah yang membuat Bapak Soeharto ini ingin menggabungkan kembali Indonesia dengan organisasi-organisasi tersebut. Terus yang kedua, memulihkan hubungan diplomatik antara Malaysia dan Singapura dan memutuskan hubungan dengan Tiongkok. Jadi di tahun 1965 itu terjadi permusuhan atau konfrontasi antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Sehingga Bapak Soeharto ini merasa bahwa hal ini tidak harus terjadi dan mereka memilih untuk memperbaiki hubungan diplomasi tersebut yang terjadi di 11 Agustus 1966 di Jakarta. Itu perbaikannya. Terus kebijakan luar negeri yang ketiga adalah memperkuat kerjasama regional dan internasional, di mana saat itu Indonesia sangat berupaya untuk dipandang oleh negara-negara luar negeri atau negara-negara internasional. Salah satu upaya yang dilakukan Indonesia adalah bergabung dengan ASEAN. Lalu, kenapa Bapak Soeharto bisa turun atau bisa mengundurkan diri dari masa jabatannya di kala itu? Nah, jadi di tahun 1997 sampai 1998 terjadi penurunan ekonomi yang sangat drastis sekali, yang membuat masyarakat itu benar-benar menginginkan bahwa Bapak Soeharto emang harus mundur dari masa jabatannya, apalagi karena udah lama juga kan. Nah, jadi terjadilah demonstrasi besar-besaran mahasiswa dan juga pemuda. Selain karena itu, pada masa itu Bapak Soeharto ini juga dikhianati oleh pembantu dekatnya yang memiliki sifat ABS asal Bapak senang. Nah, jadi Bapak Soeharto ini benar-benar tidak punya benar-benar dia harus turun dari masa jabatannya sebagai presiden. Nah, dikala pengunduran dirinya itu terjadi juga iming-iming bahwa Bapak Soeharto dan juga pemerintahannya pada saat itu melakukan korupsi dan pengambilan
dana yayasan-yayasannya. Dan ia kala itu juga mengatakan bahwa ia akan mengganti uang-uang yang telah diambil tersebut. Tetapi pada saat di pertengahan pengadilan, Bapak Soeharto mengalami sakit sehingga pengadilan tersebut harus dihentikan. Lalu Bapak Soeharto mengundurkan diri dari masa kepresidenannya pada 21 Mei 1998. Dan Bapak Soeharto juga mengalami sakit sehingga meninggal pada meninggal pada 27 Januari 2008. Oke, mungkin hanya itu informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Atika Salwarnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.